Sekarang kita akan membahas bagian terakhir dari tutorial ini, instalasi OpenSID. Kembali ke terminal yang terhubung ke Raspberry Pi. Jalankan perintah git submodule update seperti di layar. Jangan lupa Anda harus menjalankan perintah ini di folder tempat docker-compose YAML berada. Dengan perintah ini Anda akan mengcloning repository GitHub dari OpenSID. Sebelum menjalankan Docker Compose, kita lihat dahulu image yang sudah ada di repository lokal dengan menggunakan perintah docker image. Bisa lihat hanya base image untuk Nginx yang belum ada. Mari kita jalankan service-service tersebut dengan perintah docker compose up. Dan Docker memulainya dengan membuat modifikasi image PHP FPM. Anda tentu bertanya mengapa tidak dimulai dari service MariaDB seperti yang kita katakan sebelumnya. Hal ini terjadi karena Docker Engine membaca konfigurasi untuk MariaDB base image ditemukan di file lokal dan tidak ada modifikasi pada image tersebut. Beda dengan service PHP, walaupun base image-nya telah ada di repository lokal, penambahan ekstensi MySQL membuat harus ada perubahan pada image tersebut. Sementara untuk service web, karena image belum ada di repository lokal, maka Docker akan mendownloadnya dari internet. Seperti yang Anda saksikan di layar, proses download itu sedang berlangsung. Dan setelah semua image telah lengkap di repository lokal, service akan dimulai dari MariaDB, lalu PHP, dan akhirnya Web Nginx. Mari kita lihat status masing-masing service container. Terlihat semuanya dalam keadaan aktif yang ditunjukkan dengan kata up. Coba Anda jalankan kembali perintah docker image dan lihat hasilnya. Ternyata ada satu image baru, docker OpenSID PHP, yang tak lain adalah image hasil modifikasi dari base image PHP yang ada di baris keempat. Modifikasi ini menambah ukuran image dari 423 MB menjadi 426 MB atau sekitar 3 MB tambahan. Kita lanjutkan dengan mengkonfigurasi OpenSID. Ubah nama folder desa contoh menjadi desa. Ubah kepemilikan folder tersebut menjadi user admin SID dengan grup www-data. Kita lihat kepemilikannya. Buka web browser dan masukkan alamat OpenSID
mariadibi.konga.desa.id. Ada error yang mengatakan bahwa aplikasi tidak terhubung ke database, yang disebabkan karena konfigurasi dalam file desa-config database PHP. Bila kita periksa file tersebut, ternyata memang tidak sama dengan yang didefinisikan dalam file mariadb setting.env. Lalu kita samakan dulu dengan file tersebut, entry-entry dalam config PHP. Matikan service di container dengan perintah docker compose down. Nyalakan kembali dengan perintah docker compose up. Dan kembali ke web browser dan refresh. Masih ada error yang mengatakan bahwa tabel yang dirujuk tidak ada. Dan hal ini terjadi karena kita belum membuat skema database OpenSID. Untuk membuat skema database ini, kita bisa memanfaatkan data contoh OpenSID yang ada di folder app OpenSID. Dan dengan menggunakan MariaDB client, kita bisa membuat skema ini seperti yang ditunjukkan di layar. Kita ikuti perintah di layar untuk detail-detail langkahnya. Dengan perintah seperti layar, skema database sedang dibuat. Kita tunggu beberapa saat. Setelah skema database berhasil dibuat, periksa apakah tabel tweb underscore penduduk sudah ada. Kembali gunakan MariaDB client dan ikuti instruksi di layar. Melakukan perintah di MariaDB client untuk melihat tabel tersebut. Ternyata tabel tersebut sudah ada. Sekarang kembali ke web browser. Refresh web browser. Dan halaman depan aplikasi OpenSID sudah ditampilkan. Masih tersisa satu hal yang perlu dilakukan, yaitu memastikan halaman administrasi OpenSID bisa diakses. Gunakan default username admin dan password SID 304. Anda akan diminta untuk menggantinya dengan password yang baru. Ternyata ada masalah, halaman admin tidak tampak di layar. Bila kita lihat di log error ada error nomor 500. Error ini disebabkan dua hal. Pertama, karena tidak adanya folder logs. Jadi kita buat folder tersebut. Kedua, karena file CA cert PEM belum ada. Oleh karena itu, unduh dengan perintah wget seperti yang ditunjukkan di layar. Dan mari kita coba kembali. Nah, sekarang sudah berhasil. Mengenai
cara menggunakan aplikasi OpenSID, Anda bisa merujuk ke situs di GitHub yang telah kami berikan di bagian awal video ini. Selamat mencoba.